Salam sehat, tetap semangat kembali ketemu dalam seri administrasi pajak, di mana pada sesi ini kita bersama-sama akan membahas mengenai PKP, penghasilan kena pajak, dan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sebagai warga negara yang taat pajak, kita dihimbau untuk membayar dan melaporkan pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, baik itu secara online ataupun secara offline. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam aturan tersebut, penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurangi dengan biaya atau upah untuk mengumpulkan dan menjaga penghasilan. Dan apabila hasilnya masih rugi, maka akan digantikan atau dikompensasikan oleh penghasilan tahun pajak selanjutnya sampai dengan 5 tahun ke depan. Tarif penghasilan kena pajak terbagi dalam dua jenis tarif berdasarkan subjek pajaknya. Yang pertama adalah tarif penghasilan kena pajak dikenakan kepada WPOP atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri atau BUT atau bentuk usaha tetap. Tarif yang dikenakan untuk keduanya berbeda antara WPOP dan WP badan. Untuk tarif penghasilan kena pajak dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan, dan yang ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, di mana penghasilan 0 sampai dengan 50 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%. Penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 15%. Sedangkan penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Sedangkan penghasilan di atas 500 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Sementara untuk wajib pajak badan dalam negeri atau BUT akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 25% dari jumlah penghasilan keseluruhan. Untuk mengaplikasikan tarif dan penghasilan kena pajak, berikut Bapak berikan salah satu contoh penghitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Tuan Aji Selalu di Hati adalah seorang wajib pajak yang taat pajak. Ia memiliki penghasilan kena pajak sebesar 100 juta rupiah per tahun. Cara menghitung pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh Aji Selalu di Hati adalah 5% kalikan 50 juta pertama setara dengan 2.500.000 rupiah. Sedangkan 15% kita kalikan dengan sisanya, yaitu 50 juta rupiah atau setara dengan 7.500.000 rupiah. Jadi, jumlah pajak yang wajib dibayar oleh Aji Selalu di Hati dengan penghasilan kena pajak sebesar 100 juta rupiah per tahun adalah sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas yang dimaksud dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Artinya, seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP tersebut. Meski sudah diringankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101/PMK 010/2016. Sedangkan untuk perhitungan lebih detail ada di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER 16/PJ/2016. Sedangkan untuk ketentuan PTKP bagi pegawai
diatur dalam PMK nomor 102 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan, di mana status wajib pajak terdiri dari 3 komponen. Ya, yang pertama tidak kawin, yang kedua adalah kawin, dan yang ketiga adalah kawin dan penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami. Oke, TK garing titik-titik. Ini maksudnya apa? Tidak kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. K garing titik-titik. Berarti apa? Kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Yang terakhir, K garing I garing titik-titik. Kawin tambahan untuk istri hanya seorang yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Jadi nanti titik-titik ini akan kita hitung berdasarkan tanggungannya, ya, maksimal 3 orang. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut. Untuk diri wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar Rp54 juta per tahun. Penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami sebesar Rp54 juta per tahun. Untuk wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000 per tahun. Yang terakhir, setiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan maksimal 3 tanggungan mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000 per orang. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda adalah sebagai berikut, ya. Hubungan sedarah lurus, ya, contohnya adalah hubungan antara ayah, ibu, anak kandung. Kemudian semenda lurus, contohnya adalah hubungan mertua atau anak tiri. Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Sedangkan saudara dari ayah atau ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai status penghasilan tidak kena pajak atau status PTKP. Dalam penghasilan tidak kena pajak, tidak hanya tarif, namun status PTKP juga penting untuk dipahami. Status tersebut ditulis menggunakan kode-kode sebagai berikut, ya. Misalnya status lajang atau single, berarti di sini TK garing 0. Artinya apa? Seseorang yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. TK garing 1 artinya seseorang yang belum menikah namun memiliki 1 tanggungan. Kemudian TK garing 2 artinya seseorang yang belum menikah dan mempunyai 2 tanggungan. Yang terakhir TK garing 3 artinya seseorang yang belum menikah dan memiliki 3 tanggungan. Kemudian status kawin, ya, maka akan ada kode K garing 0 artinya telah menikah dan tidak mempunyai tanggungan. K garing 1 artinya telah menikah dan memiliki 1 tanggungan. K garing 2 artinya telah menikah dan memiliki 2 tanggungan. Dan terakhir K garing 3 artinya telah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Selanjutnya ada status PTKP yang digabungkan antara penghasilan istri dengan suami. Maka di situ K garing I garing 0 artinya apa? Penghasilan suami dan istri digabung dan tidak memiliki tanggungan. Ada K garing I garing 1 artinya penghasilan suami dan istri digabungkan serta memiliki 1 tanggungan. Kemudian ada K garing I garing 2 artinya penghasilan suami dan istri digabungkan serta memiliki 2 tanggungan. Yang terakhir K garing I garing 3 artinya penghasilan suami dan istri digabungkan serta memiliki 3 tanggungan.
Berikut ini merupakan rincian besaran tarif PTKP terbaru untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016 dapat dilihat berdasarkan tabel seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Itu tadi, misalnya statusnya TK0, berarti dia masih single. Berarti dia hanya akan diberikan PTKP untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta rupiah. Kemudian ada statusnya kawin satu tanggungan, ya berarti untuk dirinya sendiri 54 juta, tambahan untuk status kawin 4.500.000 dan tambahan untuk tanggungan 4.500.000, berarti 54 juta ditambah dengan 9 juta, ya setara dengan 63 juta rupiah. Sedangkan misalnya K garis miring SAI 0 berarti sudah menikah, di mana penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suaminya dan belum memiliki tanggungan. Ya berarti jumlah PTKP besaran PTKP-nya setara dengan 112.500.000 rupiah. Oke, saya rasa untuk materi penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita semua tetap semangat dalam pembelajaran dan yang paling penting jangan lupa selalu bahagia.